Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh. Kita akan belajar masih tema 1, subtema 3 tentang hidup rukun di lingkungan sekolah. Nah, masih ingatkah kemarin? Hidup rukun itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama di rumah, yang kedua di tempat bermain, dan sekarang kita akan membahas hidup rukun di sekolah. Namun sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebelum belajar, Bapak akan menyapa dulu kalian ya. Sudah pada sarapan? Oke. Apa kabarnya hari ini? Jawabnya, alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Ulang ya. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, langsung saja pembahasan pokok di subtema 3 kali ini. Kita akan belajar mata pelajaran yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua matematika, yang ketiga PPKN, dan yang terakhir SBDP. Langsung saja kita ke pembelajaran bahasa Indonesia. Akan membahas tentang kata perintah. Sebelumnya, masih ingat kita belajar apa di dalam bahasa Indonesia? Yang pertama, kita belajar kata ungkapan. Yang kedua, kita belajar kata ajakan. Yang ketiga, kata perintah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti atau sering mendengar kata perintah, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di tempat bermain. Nah, namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kata perintah di lingkungan sekolah. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada ibu guru dan Budi sedang berdialog. Nah, kata ibu guru. Apa yang dikatakan oleh ibu guru? Budi, tolonglah bawakan buku tugas harian ke ruang guru. Nah, jawab Budi, baik Bu. Nah, kalian bisa mengamati. Nah, sebelum mengamati, Bapak akan memberikan rumus. Kata ajakan biasanya pada akhirannya diberikan kata lah atau kan. Dan di akhir kalimat kata ajakan itu biasanya diberikan atau ditandai dengan tanda seru. Nah, bisa diperhatikan kembali di kalimat yang ibu guru ucapkan. Nah, mengerti sampai sini? Oke. Untuk selanjutnya, coba perhatikan teks percakapan berikut. Dibaca sama-sama ya. Bel tanda masuk sudah berbunyi. Para siswa pun bergegas untuk bersiap-siap belajar di ruangan kelas. Buatlah kelompok 4 kelompok, kata ibu guru. Lalu, para siswa pun melaksanakan apa yang diperintah oleh ibu guru. Baiklah, sekarang kerjakan tugas di buku kalian dan berdiskusilah. Nah, kalian di sini dapat menemukan kata perintah. Kata perintah tadi apa? Yang pertama, akhirannya adalah lah atau kan. Dan juga biasanya di akhirnya itu apa? Ditandai dengan tanda seru. Nah, kalian untuk menjawabnya silahkan tulis di buku kalian masing-masing. Dan nanti ketika sedang klaster, insya Allah akan diperiksa. Nah, selain itu juga, tolong buatkan Bapak 2 kalimat perintah di rumah. Contohnya seperti ini. Ibu berkata kepada Nina, Nina, tolonglah ibu belikan
garam ke warung. Nina pun menjawab, iya Bu. Nah, kata perintah yang ibu ucapkan di sini jelas. Yang pertama, ada kata yang diakhiri dengan lah dan juga diakhiri dengan kan dan dilengkapi dengan tanda seru. Paham ya sampai sini? Oke, lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu PPKN. Nah, di mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Pancasila, sila ketiga, keempat, dan kelima di lingkungan sekolah. Masih ingat bunyi Pancasila yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh pengamalan sila Pancasila ketiga di lingkungan sekolah adalah salah satunya. Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman. Yang kedua, selalu menggunakan produk dalam negeri. Nah, yang ketiga, selalu hidup rukun dan saling berbagi. Nah, itu contoh-contoh dari pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan sekolah. Nah, untuk sila keempat, pengamalan sila keempat Pancasila di sekolah adalah selalu bermusyawarah. Karena bunyi dari sila Pancasila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, ketika kita akan memutuskan sesuatu, contoh ketika kita sedang diberikan tugas untuk berdiskusi, maka kita harusnya selalu bermusyawarah. Baik, kita lanjut ke pengamalan sila Pancasila berikutnya, yaitu sila keempat. Nah, sila keempat tadi bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kalau kita pengamalan Pancasila di sekolah, kita itu misalkan diberikan tugas oleh bapak atau ibu guru. Nah, ketika diskusi, alangkah baiknya kita selalu bermusyawarah. Dan yang terpenting, kita harus menerima pendapat dari orang lain atau dari teman. Nah, selanjutnya yaitu pengamalan sila Pancasila yang kelima. Sila Pancasila yang kelima berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contoh pengamalan dari sila Pancasila yang kelima adalah yaitu kalian melaksanakan kewajiban dan hak kalian dengan baik di sekolah. Contohnya seperti apa? Ketika waktu belajar harus mengikuti pelajaran di kelas. Ketika waktu istirahat, kalian pun harus istirahat di luar. Ketika makan, kalian harus mengikuti makan bersama. Makan bareng bersama teman-teman ya. Nah, jadi jangan misalkan kalian sebelum waktu istirahat sudah makan-makan. Nah, siapa hayo yang seperti itu? Nah, berarti kalian tidak mengamalkan Pancasila. Nah, untuk materi Pancasila PPKN, Bapak juga akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan tulis masing-masing satu contoh dari pengamalan sila Pancasila ketiga, keempat, dan kelima di lingkungan sekolah. Paham? Oke. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang materi matematika. Nah, di sini kali ini kita akan membahas menyelesaikan masalah sehari-hari dalam penjumlahan dan pengurangan. Nah, coba perhatikan teks berikut. Dedi mempunyai 125 kelereng. Tony memiliki 175 kelereng. Pertanyaannya adalah, berapakah jumlah kelereng Dedi dan Tony? Nah, untuk penyelesaiannya adalah, pertama, kalian tulis dulu jumlah kelereng yang dimiliki oleh Budi. Nah, tadi yang dimiliki oleh Budi berapa? 125. Kemudian kalian tulis kelereng yang dimiliki oleh Tony. Tadi yang dimiliki oleh Tony berapa? 175.
Nah, sekarang kalian coba jumlahkan. 300 kelereng. Oke, lanjut. Sekarang kita akan belajar tentang pengurangan dalam masalah sehari-hari. Nah, coba perhatikan teks berikut. Nina memiliki 120 pensil. Pensil Nina hilang sebanyak 4 pensil. Berapakah sisa pensil Nina? Nah, untuk penyelesaiannya adalah pertama kalian menulis jumlah keseluruhan dari pensil Nina. Tadi pensil Nina ada berapa? Ya, 120. Nah, jadi 120. Kemudian jumlah pensil Nina yang hilang tadi ada berapa? 4. Karena 4 itu merupakan satuan, maka penempatan posisinya pun harus sama di satuan lagi. Nah, berarti 4-nya harus ditulis di barisan angka 0. Nah, coba siapa yang bisa mengisi dari pengurangan berikut? 120 dikurangi 4. Langsung saja. Pertama, 0 dikurangi 4 berapa hasilnya? Tidak bisa. Nah, apabila kalian menemukan seperti ini, maka otomatis angka 0 itu akan meminjam 1 ke angka berikutnya, yaitu ke angka 2. Nah, jadi jumlahnya 10. Nah, karena 0 ini menjadi 10, maka 10 dikurangi 4 berapa? 10 kurang 4, ayo berapa? 6. Nah, ini angka 2 ini maka akan otomatis berubah. Tidak lagi menjadi 2, akan tetapi menjadi 1. Nah, karena di bawahnya tidak ada yang mengurangi, maka otomatis langsung turun 1. Kemudian angka 1 berikutnya pun tidak ada yang mengurangi, maka langsung turun. Jadi hasil dari 120 dikurangi 4 adalah 116. Baik, sekarang kita lanjut ke pokok pembahasan selanjutnya, yaitu pelajaran SBDP. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menggambar imajinatif. Nah, menggambar imajinatif adalah menggambar sesuatu dengan membayangkan atau berhayal dari imajinasi kalian. Contoh, misalkan kalian ingin menggambar sebuah mobil. Nah, pertama yang dilakukan oleh kalian adalah membuat sketsanya atau membuat rangkaian dari bentuk mobil. Kemudian setelah itu, untuk memperindah gambar tersebut, setelahnya kalian dapat memberikan atau menggambar dengan pensil warna. Nah, sekarang untuk SBDP kalian bebas mau menggambar karya imajinatif apapun. Contoh, Pak, saya mau menggambar gunung, silahkan. Pak, saya mau menggambar pemandangan, silahkan. Atau menggambar rumah, menggambar mobil, silahkan. Itu sebisanya kalian. Oke, jangan lupa. Pertama tadi apa? Bahasa Indonesia. Jangan lupa membuat kata perintah sebanyak 2. Yang kedua, PPKN-nya apa? Memberikan contoh pengamalan sila Pancasila dari Pancasila ketiga, keempat, dan kelima. Untuk matematikanya tidak ada tugas, dan untuk SBDP tugasnya adalah menggambar karya imajinatif. Dicukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan jangan malas-malasan, tetap semangat belajar, dan jangan lupa berdoa. Semoga pandemi ini benar-benar cepat berlalu dan kita bisa bersekolah kembali dan juga dapat bertemu dengan ibu bapak guru. Sekian dari Bapak, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang dipahami, mohon dimaklum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.